Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu manajemen FIF Group yang saya hormati dan seluruh insan FIF Group, saudara-saudaraku muslim FIF Group semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan. Nah, ini yang luar biasa harus kita sadarin. Ya, yang kadang kita tidak lupa bahwa sehat itu penting. Gitu. Termasuk nafas, karena hari ini kita masih bisa bernafas. Gitu. Kemudian tak lupa kita panjatkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Baik. Bapak Ibu semuanya, serta teman-teman, pada hari ini kita akan mengadakan kajian online, hybrid, dengan tema semua bisa haji, asal mau. Sedikit mengingatkan saja, haji itu rukun wajib, ibarat sholat kalau rukunnya nggak dijalankan, teman-teman paham, ya kan? Nah, yang jadi masalah kadang teman-teman, wah haji kan bagi yang mampu. Nah ini nanti kita mungkin Ustadz bisa bahas sedikit, mampu itu kategorinya seperti apa. Yang kadang kita mampu itu ya kalau paling gampang kalau anak-anak muda itu pikirnya masalah uang kan, wah kita belum mampu masalah uangnya. Baik, tanpa panjang lebar mungkin waktu saya akan serahkan ke Ustadz Haji Irwansyah, tapi sebelumnya saya akan sampaikan profil beliau. Oke, beliau SD di Negeri Siantar. Nah, ini kemudian yang kedua Madrasah Sanawiyah Pesantren Muhammadiyah. Lanjut ke MAN ya, Madrasah Aliyah. Kemudian terakhir Al Iman Muhammad Ibnu Saud Islamic University Jakarta. Aktivitas beliau adalah pembimbing ibadah haji dan umroh. Jadi udah fasil lah beliau lah. Nah, ini yang harusnya teman-teman nanti kesempatan kalau mau bertanya. Kemudian pengasuh pesantren modern Tahfiz Al-Quran Darussalam Lumajang Jawa Timur, tour leader perjalanan jelajah bumi para nabi, ya Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, jadi kalau teman-teman juga nanti tertarik dan luar biasa pasti, makanya penasaran harusnya teman-teman secepatnya laksanalah. Ketiga, pengisi narasumber kajian Islam perkantoran BUMN, swasta, instansi pemerintah, founder Sautul Quran Alamiah Foundation, founder Majelis Sirah Nabawiyah, konsultan syariah dan Arabic language, penceramah nasional dan masjid lain di Jabodetabek, dai sertifikasi MUI. Jadi rasanya beliau udah pengalaman, saya sudah sering mendengarkan dan beliau sangat enak menyampaikannya. Jadi mungkin tanpa panjang lebar, monggo waktu Ustadznya, silakan waktunya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, kayaknya kurang semangat ini karena kita mau ke Masjidil Haram, ke Mekah. Harus semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: الحجاج والمعتمرون وفد الله. الحجاج والمعتمرون وفد الله دعاهم فأجابوه استغفروه فغفر لهم. وقال أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan muliakan segenap para pimpinan FIF Group, Pak Haji Heru Pamungkas sebagai Amitra, Departemen Head beserta jajarannya, insan-insan semuanya, eksekutif muda ini saya tengok, anak-anak muda yang insya Allah kalau haji Allah mudahkan secepatnya. Ya, baik yang offline di lantai 12 ini Menara FF ataupun yang online ya di seluruh Indonesia. Semoga siang hari ini semuanya mendapat limpahan keberkahan dari Allah Ta'ala. Sehat walafiat. Yang punya mungkin problem masalah, segera Allah berikan solusi jalan keluar. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat-hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya. Yang paling penting dicatat, yang punya niat untuk ke tanah suci Mekah dan Madinah, Allah mudahkan tahun depan dan tahun selanjutnya. Amin. Yang aminnya kenceng, offline atau online, berangkat tahun depan bersama keluarga. Amin. Masya Allah. Apa kabar semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Ini judulnya menarik nih Pak Haji. Ya, semua bisa haji asal mau. Ya memang dimulai dari kemauan, keinginan. Ya, saya mulai dengan ada pepatah dari kampung saya ini. Saya lahir di Siantar, Sumatera Utara, North Sumatera. Semua berawal dari mimpi kita, dari kemauan kita. You are the architect of your own destiny. Anda akan menjadi arsitek penentu apa yang Anda akan miliki dan apa yang Anda inginkan di masa depan. You are the architect of your own destiny. Anda akan menjadi arsitek apa yang Anda mimpikan, apa yang Anda inginkan di masa yang akan datang. Kita semua tidak ada orang yang beriman kecuali pingin ke Mekah. Benar Pak Haji? Sepakat. Semuanya pingin kita. Dan dia merupakan haji itu rukun Islam yang Allah taruh yang paling terakhir nomor 5. Sebagai apa? Sebagai penyempurna keislaman kita. Karenanya Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Amitra atau APF Group, haji ini perjalanan yang sangat penuh dengan syarat makna. Ya, ada satu kisah, saya mulai dari kisah. Orang eksekutif muda, ya, belum punya anak, menikah dia. Kayak bapak lah ini kantoran begini. Kisah nyata. Ada uang ketika itu katakanlah 50 juta begitu. Double income suami istri. Oke. Kemudian dia pikir mau naik haji dulu daftar atau beli rumah. Pak Bu, di sini yang berbicara keimanan. Ya. Dia diskusi, ini kenyataan. Suami istri, oke lah Bang. Kita daftar haji. Waktu itu haji daftarnya belum 25 juta. Masih agak murah. Dari 50 juta itu dia daftarkan haji, dapat nomor porsi. Subhanallah. Sekian tahun dia menunggu, akhirnya berangkat ini suami istri. Padahal rumahnya masih kontraktor. Paham kontraktor? Seharusnya bisa untuk DP rumah. Oke. Singkat cerita dia berangkat suami istri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Disitulah berlaku rumus apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
setelah dia berangkat haji pulang suami istri, Allah ganti ya rezeki duit yang dia daftarkan untuk haji yang seharusnya untuk DP rumah, Allah ganti seperti air terjun, dia bisa dapat rumah setelah haji dan dapat kendaraan. Allahu Akbar. Sampai sekarang di sini punya kendaraan, tunjuk tangan mobil. Semua saya yakin punya mobil atau minimal motor atau HP yang jutaan. Keluar inilah pro entah apa lah itu, 5 tera, 4 tera, 7 tera, jutaan itu. Singkat cerita, akhirnya dia berangkat, ini kenyataan ini. Suami istri belum punya anak. Dari situ Allah ganti rezeki itu dengan berlipat. Disitulah berlaku hadis Rasulullah SAW, ya pendekatannya ini, apa yang disabdakan Nabi 14 abad lebih yang lalu, 14 tahun, ya, atau 14 abad lebih yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Planning, rencanakan haji dan umrah. Secara letterlek mana bahasa tabi'u, iringi. Bahasa kerennya planning. Rencanakan kamu kalau enggak haji umrah. Kita di sini stressingnya haji. Masya Allah. Fa innahuma yanfiyani az-zunub wal faqr. Fa innahuma, karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Dan ini nyata, testimoni eksekutif muda belum punya anak, pengen nyicil rumah, duitnya daftarkan haji dulu. Apa kata Rasul, Pak, Bu? Haji dan umrah itu menghilangkan dosa dan menghilangkan, menjauhkan apa? Kemis. Allahu Akbar. Kama yanfi al-kiru khabasal hadid. Sebagaimana bara api, bahasa Jawa nih, mowo. Ini Pak Heru kan dari Jawa tahu. Kita dari Medan tahu juga bahasa Jawa. Mowo, tahu mowo? Nah, bara api menghilangkan kotoran besi, karat besi, dan menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi kalau punya emas, Pak Haji, ada perak atau perak, ada kotoran-kotoran, itu dipanggang dulu di bara api. Supaya terpisah antara emas asli, perak asli dengan karat atau besi. Begitulah kata Rasulullah haji dan umrah itu, Pak. Di ujung hadis itu, menggapai surga itu memang mahal. Perlu pengorbanan. Ya, walaysa lil hajjil mabrur jazaun illal jannah. Allahu Akbar. Dan kita siapa yang nggak ingin masuk surga? Tunjuk tangan. Siapa yang nggak mau ingin masuk surga? Nggak ada. Pingin kita ke sana. Insyaallah Ustadz Irwan nanti pegangan Pak Haji Heru, Pak Haji Doni, saya gandolan aja. Ya. Dan saya gandolan semuanya, pegangan yang hadir di sini. Ya. Jadi tidak ada reward terbesar yang Allah berikan dari ibadah haji kecuali pengorbanan, surga, cuti dari pekerjaan, keluari duit, tenaga, dan jangan berharap Bapak Ibu merencanakan haji ketika sudah pensiun. Tidak ada cerita. Masih muda. Karena haji dari rangkaian 100% semua ibadahnya, 95-98% tenaga. Kalau nanti sudah pensiun dari FIF, mohon maaf, saya berdiri dikit, sudah diseret-seret, ampun panjenengan. Very old, berat. Pumpung masih muda, rencanakan itu. Kata Rasul, rencanakan haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan dosa dan menghilangkan apa, Mbak? Kemiskinan dan kefakiran, sebagaimana bara api menghilangkan kotoran emas, kotoran besi, dan kotoran perak. Lanjut, bagian selanjutnya masih ada waktu? Nanti kita tanya jawab. Itu testimoni 2 orang, kebetulan dari Sumatera dia. Kebetulan dari Sumatera, sama-sama North Sumatera. Ya, akhirnya Allah berikan kemudahan mereka, punya anak, punya rumah, dan Allah berikan kendaraan. Tidak tahu, kalau dia umpamanya tadi beli rumah dulu, nggak berangkat haji. Disitulah panggilan Allah. Hal hujjaju wal mu'tamiruna wafdullah. Orang yang berhaji, Mbak, Bu, yang online atau offline, FIF group, dan orang yang umroh itu wafdullah, tamu Allah. Delegasi Allah yang memanggil mereka. Da'ahum, Allah yang memanggil. Fa'ajabuh, kemudian mereka respon panggilan Allah.
Ustadz saya belum dapat panggilan. Ini kadang-kadang Pak Haji jadi alasan. Ustadz saya belum dapat panggilan. Orang ada panggilan Allah nggak mau jawab, ya kan? Ustadz saya belum dapat panggilan. Harus kita ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepada Allah. Prasangkanya Mas, Bapak, Mbak, Ibu apa? Allah berikan kemudahan ke tanah suci waktu muda. Allah akan berikan itu. Kalau prasangka kita baik, Allah tinggal menemukan prasangka kita kepada Allah. Allah menunggu ikhtiar hambanya. Jadi enggak saya dipanggil, enggak boleh dipanggil. Ada panggilan enggak mau usaha. Problem, big problem. Besar masalah. Makanya dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Apa maknanya? Kalau Mbak, Ibu, Bapak berprasangka kepada Allah masih muda ataupun masih kerja begini, Allah panggil untuk ke tanah suci, Allah akan panggil benar ke tanah suci waktu masih muda. Allahu Akbar. Insyaallah. Selanjutnya. Ada waktu ya, dikit lagi ya. Oke. Ayat-ayatnya dikit lah, pendekatan teologis dulu. Dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj ini surat ke-22. Ya, ayat 27 dan 28. Ini ayat sering dibedah Pak Haji Heru tentang ketika berbicara haji dan umrah, khususnya haji. Allah Ta'ala berfirman, nanti saya akan kisahkan dari ayat ini satu kisah yang dahsyat. Orang yang berangkat haji dari jauh, ya, masih muda, rambutnya hitam, sampai Mekah sudah beruban. Ini ada kisahnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat 22 ayat 27-28. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Shadaqallahul azim. Wa'adzin, dan umumkan wahai Nabi Ibrahim. Jadi syariat haji ini ada sejak Nabi Ibrahim. Siapa yang mengajarkan tata cara ibadah haji manasik? Allah melalui malaikat. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, wa arina manasikana. Ya Allah, ajarkan kepada kami cara manasik. Artinya apa? Cara ibadah haji, namanya manasik. Umumkan wahai Ibrahim di tengah-tengah manusia untuk mereka melakukan perjalanan ibadah haji. Jadi syariatnya sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ya'tu karijala, mereka akan datang dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai, menaiki, menunggangi dhamir, unta yang sudah kurus. Saking lamanya perjalanannya Pak Haji. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang jauh dari seluruh penjuru dunia. Jadi di satu tempat disatukan oleh Allah pada tempat yang sama, waktu yang sama. Itulah ibadah haji. Konferensi terbesar internasional tahunan. Ya. Di sini ada dikisahkan dalam buku manasik haji karangan Muhammad bin Yasin, ya. Qala Muhammad bin Yasin berkata, qala li syaikhun fi tawaf. Satu ketika Muhammad bin Yasin ketika tawaf mengelilingi Ka'bah gitu, seseorang bertanya maksudnya. Tawaf itu boleh ngomong. Satu-satunya ibadah yang boleh ngomong tawaf. Kalau sholat enggak boleh. Dulu ada cerita di kampung kami, kebetulan hujan besar lah.
bapaknya itu nggak sholat ke masjid. Nggak apa-apa ini Pak Haji ya. Cerita biar intermezzo dikit, nggak terlalu tegang. Punya anak masih belum akil balik lah, lucu-lucunya Mbak ya, 1 SD, 2 SD gitu ya. Hujan, ibunya jadi makmum, anak kecil jadi makmum juga di samping ayahnya. Ayahnya jadi imam. Maksud saya, ibadah yang nggak boleh ngomong kecuali perkataan yang sudah ditentukan itu sholat. Kalau tawaf boleh berbicara, ngobrol boleh. Tiba-tiba ada suara beledek. Duar. Anaknya bilang, ya beledek. Katanya. Anak yang kecil ini. Ayahnya bilang ke anak, nak, sholat nggak boleh ngomong. Katanya. Ibunya yang samping, belakangnya, kalian batal semua, sholat ngomong. Jadi tiga-tiganya ngomong semua. Jadi sholat itu nggak boleh berbicara. Kecuali perkataan yang sudah SOP-nya udah ada. Ya, kalau tawaf boleh. Jadi ketika tawaf, kisahnya saya berdiri, ada yang tanya kepada Muhammad Yasin seseorang, min aina anta? Anda dari mana asalnya? Datang dari mana? Fakultu, dia menjawab, Muhammad Yasin, saya min Khurasan. Khurasan sekarang negeri-negeri Asia Tengah. Uzbekistan, Turkistan, Azerbaijan, ya, jan itu semua. Dari sana mereka. Terus, qala kam bainakum wa bainal bait? Berapa jarak dari negaramu ke rumah Allah ini, ke Baitullah ini, ke Ka'bah? Qultu masiratas syahrain au salasata ashhur. Saya menghabiskan perjalanan itu 2 sampai 3 bulan. Oke? Terus Muhammad Yasin tanya kepada orang yang tanya. Qala fa antum jiranu baitillah. Kata orang yang ditanya Muhammad Yasin tadi, kalau begitu kamu masih tetangga rumah Allah karena cuma 2 sampai 3 bulan. Ya. Fakultu anta min aina? Ditanya, saya Muhammad Yasin, Anda dari mana? Qala ana min masirati 5 sanawat. Saya perjalanan ke Baitullah ini, Pak, Bu, dalam kisah ini 5 years, 5 tahun berjalan kaki. Allahu Akbar. Ini tercantum dalam surat tadi. Ketika Bapak semua baca tafsirnya pasti dicantumkan ini. Saya berjalan 5 tahun. Baru sampai sekarang ke Baitullah ini, ketika saya tawaf, kamu tanya-tanya, kita dialog. Kharajtu wa ana syabun. Dulu saya keluar masih muda, rambut belum putih. Faktahaltu, kemudian saya sampai di depan rumah Ka'bah, di rumah Allah ini, depan Baitullah ini, rambut saya sudah beruban. Allahu Akbar. Ini kisah, kalau Bapak baca tafsir, penjelasan surat 22 ayat 27 sampai 28, pasti tercantum ini kisah ini. Kisah sahih. Apa yang bisa kita simpulkan dari kisah itu? Ternyata perlu pengorbanan memang ke sana. Tadi kisah dialog 2-3 bulan, kalau begitu dekat kamu. Ditanya lagi, kalau kamu sekitar 5 tahun baru saya sampai di rumah Allah ini. Dulu saya datang masih muda, sekarang sudah faktahaltu, sudah ada yang putih-putih rambutku. Masya Allah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, profesional FIF Group ini, Wabil Husa Mitra, adalah orang-orang yang masih muda-muda. Maka tidak ada lagi alasan kita kecuali kita segera ya memenuhi itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum, Allah yang memanggil, fa'ajabu. Mereka cepat respon itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Kan ini waktu aja. Tadi kembali lagi bahwa satu, kita ingat haji itu rukun wajib. Ibarat sholat, kalau rukunnya ditinggalkan jadi tidak sah. Tapi yang menarik begini Ustaz. Iya, yang sering, ini ala-ala muda itu kan yang sering selalu ya tanda petik alasan. Iya. Wih, saya kan belum, saya nggak mampu, ukuran uang lah. Iya. Tapi kadang lucu, kalau saya ngeliat sehari lah, HP-nya 2. Iya. iPhone lagi gitu kan, angsuran 1 juta. Pro ya semua ya. Ya. Nah, haji Pro di sama Amitra itu kan cuma angsuran 420. Iya, Pro sama Tera ya. Pro sama Tera. Nah. Cuman masih mungkin ada keraguan itu tadi. Iya. Memang boleh haji itu dicicil begitu Iya, kan. iya. Nah, Oke. itu mungkin atau teman-teman di sini boleh, kalau siapa yang mau tanya,
Silakan. Karena rasanya ini harusnya sudah bisa. Iya. Ini HP-nya udah 2 semua. Ayo Iya. buka tuh iPhone semua itu. Ya, HP-nya 2 tapi istri masih 1 ya. HP boleh 2, istri Kalau 1. istri 2 nggak Ya. berani, Tat. Ya, istri 1. Ya. 1 di Jakarta, 1 Medan ya, 1 Surabaya. Yang di sini yang ya. offline ada yang mau tanya nggak? Ya. Yang nama ada boleh. ya, Masya Allah. Silakan Mas, Silakan. sebutkan nama, Nama. asal dari mana, divisi apa. Masya Allah. Tahun depan berangkat haji insya Allah. Amin. Allah. Yang aminnya kenceng mbak-mbak, tahun depan berangkat dengan suaminya atau setelah nikah dengan jalan suaminya nanti sama-sama. Amin. Habis nikah, nah ya. Silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz ya, terkait dengan haji atau umroh nih. Misalkan nih kita punya dana yang terbatas gitu Oke. kan. Nah, anggaplah cuma cukup untuk 2 orang gitu, antara kita dengan istri kita atau ibu dengan ayah kita gitu. Itu kita lebih baik prioritasin yang mana dulu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung siapa namanya Mas tadi Mas? Pak Faris ya? Faris berarti udah dekat Khorasan Faris. Persia, Faris berarti nyampe sana bentar lagi. Ya kan Faris ya? Kalau umroh tahun ini bisa. Ya, umroh tahun ini insya Allah. Haji tadi kasusnya dana terbatas, ya limited. Mana yang diprioritaskan? Saya dengan istri atau orang tua? Ini Bapak Ibu dilematis memang. Tapi kita memang harus ada pengorbanan. Kalau tadi 2 orang, ya sebaiknya berangkatkan dulu emas sama orang tua. Supaya nanti ada keberkahan. Dan itu saya alami. Nanti didiskusikan dengan istri. Istri saya juga terima. Nggak apa-apa bang. Ya, saya bilang kebetulan saya alami ini. Dan ini saya merasa terpukul. Ini terjadi pada saya sendiri kisah ini. 15 tahun yang lalu sudah saya daftarkan almarhum ayah saya haji. Qadarullah, Mbak. Halo, sama saya masih? Halo? Datang corona, ya kan? Antrian panjang. Udah dapat porsi, Pak. Haji. Saya daftarkan di Sumatera Utara, di tempat saya lahir kabupaten. Ibu saya umur sudah 75. Waktu itu ada regulasi dari pemerintah yang sudah very old bisa dipercepat. Singkat cerita datanglah qadarullah, kita tidak tahu rencana Allah pasti lebih baik untuk hambanya, corona mundur. Qadarullah ta'ala Allah coba juga ayah saya dipanggil Allah wafat. Pas era corona, tapi tidak corona. Ya, karena di kampung. Akhirnya singkat cerita 2 tahun yang lalu saya bimbing jamaah kelencer, tahu kelencer, raun-raun, heling-heling ke 3 negara tadi. Ke Palestina untuk kali yang ketiga. Ke Mesir dan ke Yordan, ke Petra, Dead Sea dan seterusnya lah, Wadi Rum. Nanti Mbak bisa googling semua tempat-tempat destinasi. Sebelum berangkat saya refund uang mak dan ayah dari kantor Kemenak. Saya ambil, saya majukan untuk Haji Plus. Apa yang ada, pokoknya kita usahakan semua. Karena apa? Bagi prinsip saya, Allah Maha Kaya. Kalau Bapak Ibu baca tadi, ayat yang saya baca muqaddimah prolog dalam surah Ali Imran, ayat 96, ya, dan 97 di ujung ayat itu wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ini tentang haji. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, dia hitung-hitung duitnya, Allah Maha Kaya, enggak butuh hambanya. Saya tidak ingin terjadi ibu saya dipanggil Allah belum berangkat haji. Ini Mas Faris. Karena udah tua. Secara hitungan, wah 75 sekian, nggak masuk akal ini. Saya tanya, berapa tahun lagi? Ini Pak kalau lancar Pak 3-4 tahun, udah 75 sekian. Saya refund almarhum ayah 25 juta, ibu 25 juta. Berarti untuk second. Tiap bulan saya kirim dari Jakarta, dari rezeki. Masuklah sekitar dapat 75 juta. Tiap bulan saya sisihkan, sedekahkan. Dan itu menjadi keberkahan buat anak, buat kita.
Akhirnya singkat cerita saya daftarkanlah emak untuk ikut program plus percepatan. Singkat cerita, ente-entean bahasa Jawa nih. Tahu ente-entean? Bisa-bisa. Ya, Allah Maha Kaya, bisa-bisa. Diurus, belum saya buka baju dari Bandara Soekarno-Hatta sampai rumah di Bintaro, ditelepon travel tempat saya membimbing. Ustadz, alhamdulillah emak Ustadz dan Ustadz visa hajinya resmi sudah ada. Turun. Itu hanya menunggu nggak lama, 1 tahunan lah kurang lebih begitu. Akhirnya berangkat. Dan tidak ada orang yang berangkat haji atau umroh, rumahnya disegel bank, nggak ada. Bangkrut, nggak ada. Mas Faris, kalau ada rezeki, ikutkan orang tua, ayah atau ibu dulu. Betapa nikmatnya kita pegang emak kita. Allah. Kalau gini saya nangis, teringat ayah. Belum berangkat. Tapi alhamdulillah sudah saya ajak umroh Pak Haji. 2018 saya umroh, saya ajak emak, ayah, istri saya dan anak-anak saya. Saya diskusi dengan orang rumah, bahasa kami orang Medan, orang rumah istri saya. Adik harus rela, ini emak kita. Kebetulan dari istri sudah berangkat haji. Dan sudah wafat juga. Oke, istri juga ridho, nggak apa-apa. Nanti ada rezeki, seolah kita berangkat. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah satu bukti bahwa Al-Quran itu tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Ketika Allah perintahkan kita pertama kali untuk hubungan kita vertikal ke Allah menyembah, nomor 2 kepada siapa yang berbuat baik? Kepada siapa? Orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nomor 2, number 2, wa bil walidaini ihsana. Kepada mama ayahmu pol-polan kamu berbuat baik. Pol-polan. Tahu pol-polan? Maksimal kamu berbuat baik. Ya, kalau begini saya teringat ayah. Ya, qadarullah, takdir Allah lebih baik. Ya, saya yakin lebih baik takdir Allah. Akhirnya saya hanya bisa mendampingi ibu saya. Alhamdulillah karena orang kampung tidak ada sedikit pun mengeluh ibu saya. Jalan ke Arafah, ke Muzdalifah mabit, nanti ke Mina. Allah sehatkan semua dan kami sehat semua. Nah, ini Mas Faris kalau ada rezeki ajaklah orang tua dulu, istri nanti. Dan yakin apa yang kita keluarkan, apalagi ada talangan ini ya, nyicil ya Pak Haji. Ini ya intinya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya, inna awwala baiti wudi'a linnas, rumah yang pertama kali dibangun sebagai lambang sentral manusia untuk menyembah Allah, lallazi bi Bakkah, rumah yang berada di kota Mekkah. Ya, Bakkah itu nama lain dari Mekkah, Bakkah. Diambil dari kata baka yabki, cry, tangisan. Apa maknanya disebut Bakkah itu tangisan? Tangisan Nabiullah Ibrahim berpisah dengan siapa? Istrinya. Siapa istri Nabi Ibrahim yang ditinggal di Mekah? Hajar. Tangisan Nabiullah Ismail, ya, ketika lapar haus, tidak ada lagi makanan logistik tersedia, Ibunda Hajar lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang itu kemudian menjadi prosesi rukun orang haji dan umroh yang kita kenal dengan manasik apa namanya? Sa'i 7 kali, sekitar 3,5 kilo. Dan kenapa disebut Bakkah tangisan? Tangisan semua orang yang datang ke sana begitu melihat Ka'bah menangis air mata kita. Semuanya. Dahsyat Al-Quran itu pilihan katanya. Setiap kita datang ke situ kita sholat doa pasti tanpa ada apa yang menggugah itu semua otomatis melelehkan air mata. Disitulah tadi mukjizat Quran. Lallazi bi Bakkah, rumah yang pertama kali dibangun, rumah berada di lembah Bakkah, lembah tangisan. Tangisan semua orang yang beriman datang ke sana mendapat panggilan Allah dan dia ikhtiar untuk ke sana, air matanya pasti menetes. Hanya orang-orang yang ada problem dalam jiwanya yang enggak menangis. Pasti pertama kali terutama itu pasti menangis. Dia sujud, ya Allah ampuni saya ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Mudahkan saya ke sini untuk membawa orang-orang yang saya cintai ya Allah. Mudahkan rezeki saya ya Allah. Jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Kalau belum punya calon, berikan saya calon yang soleh dan soleha. Amin. Semuanya. Pak Heru, silakan. Lanjut ya sebelumnya. Mungkin ada Makasih tambahan? Ustaz. Wah, ya Ustaz cerita gitu saya ikut nangis terus terang. Bukan apa, kembali lagi bahwa sama saya mengalami tadi pertanyaan teman yang di belakang. Saya ingat Pak Haji kan mobilnya juga dikasih
perusahaan sama nasibnya. Saya rumah masih ngutang, Allah. mobil terberat di kantor. Alhamdulillah orang tua bisa berangkat. Mas Farid saya doakan tahun depan berangkat. Bismillah. Baik, saya kalau udah ngomong begini susah. Tapi baik, oke. Mungkin Ahmad ada yang mau tanya. Silahkan yang mbak-mbak, yang ibu-ibu, akhwat, yang feminim silahkan. Jadi kesimpulannya tadi bahwa orang tua satu, atau kalau bisa Mas Faris dua-dua, panjenengan akan mendapatkan rezeki seperti air terjun. Dan saya tambahkan kisah nyata, ini salah seorang jamaah saya. Dulu dia eksekutif, sekitar 20 tahunan yang lalu itu era-era telepon. Ya, telepon ini, HP. Dia kerja di Dubai. Ayahnya kasusnya seperti saya, meninggal dulu. Udah daftar haji. Dia dapat pesangon, resign dari perusahaan itu, telekomunikasi dari Dubai, kemudian pulang ke Indonesia bersama teman-temannya ingin mendirikan perusahaan. Ada duit. Tapi emaknya bilang, kapan saya ke Mekah nak? Allah, tarikan hati, pertarungan hati. Saya dirikan perusahaan patungan dengan teman atau bawa ibu saya ke Mekah. Terus itu bertarung Ustaz, orangnya masih hidup. Akhirnya jamaah saya ini pengusaha, dia daftarkan ibunya juga, kemudian berangkatlah next year ke Mekah. Karena dia tidak ingin ayahnya, belum dia pegang tangannya ketika tawaf, sudah Allah panggil. Tidak ingin itu terjadi pada ibunya. Singkat cerita, dia uang yang tadi pesangon dia bawa ke sana untuk mendampingi emaknya. Masih hidup orangnya. Dah, apa yang terjadi setelah pulang haji? Allahu Akbar. Tidak ada waktu itu di semua apartemen building di Jakarta ini, setahu saya, kecuali penguat sinyal HP milik perusahaan bapak ini. Dan setiap tahun mengumrohkan semua karyawannya. 32 pulang free semua. Mulai dari level yang bawah sampai ke atas. Allahu Akbar. Orangnya masih hidup. Jadi itu kisah-kisah inspiratif. Ya, tinggal keyakinan kita. Orangnya masih hidup. Saya tanya, gimana kisah perjalanan Pak Haji begini? Dulu Ustaz, orang tua ayah saya wafat waktu saya di Dubai. Udah daftar haji tapi belum berangkat. Kemudian saya pulang dapat pesangon, krisis waktu itu, krisis moneter. 98. Iya, saya dapat. Kemudian emak saya bilang, kapan lah nak kau bawa saya ke Ka'bah? Keburu emak nanti mati. Kebetulan orang Sumatera juga. Orang Sumatera, karena saya dari Sumatera. Kapan keburu nanti emak mati seperti ayahmu? Padahal tadi dia sudah mau mendirikan perusahaan patungan dengan teman-temannya. Udah intinya mau ke notaris lah buat nama perusahaan. Di situ kemudian pertarungan antara berangkat haji bawa emaknya atau mendirikan perusahaan. Ternyata dia kalahkan, mendirikan perusahaan yang baru. Ya, begitu dia di Indonesia, dia dulu kan emaknya dia bawa ke Tanah Suci. Setelah krisis 98, setelah itu era-era kita HP, kan di gedung harus ada penguat sinyal. Yang kayak apa itu? Begini itu. Banyak itu parkir-parkiran gedung itu. Semua tenan-tenan gedung itu pakai perusahaan dia. Tidak ada penguat sinyal kecuali dia. Ya, dulu kantornya sebelum pindah saya ceramah juga di sana di Menara Imperium Building Rasuna Said. Ya. Orangnya dermawan, orangnya care, peduli dengan agama. Ya. Dan tidak bangkrut. Tidak bangkrut. Itu Pak, logika-logika itu memang kita harus patahkan. Karena memang setan itu kelas-kelas jenderal yang goda. Engkau miskin, engkau isi anon 2 mobil, semua godaan masuk ke sana dulu. Wah, udah patahkan. Kalau ada keinginan cepat ambil, karena peluang itu tidak datang kali yang kedua. Allah alam bisawab. Silakan Pak. Mungkin dari teman-teman Ahmad ada yang mau Silakan tanya? Mbak. Tapi kembali mengingatkan Mas Faiz, jangan lupa. Tadi sebenarnya udah ngejawab.
Kalau takut itu tuh sebelah tuh. Ah, ini ada angsuran ini Pak Haji. Iya, Wah, makanya. Masya Allah. Ya kan cuma sebulan 420 kan, sekali makan aja di mall 300 400. Iya, Pak. iya. Ini Nanti 7 tinggal tahun, kepotong, kan. Nah, 7 tahun yang 420 ya. Iya, 420. Tenor apa? 7 tahun, ya. 7 tahun. Oh, tenor namanya. tenor. Tenornya, Tenor. jangka Jangka waktu, waktu. tenor waktu, tenggang waktunya. Insya Allah setelah kita kajian ini, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Amitra atau FIF Group, silahkan segera, karena haji itu adalah panggilan Allah dan panggilan Allah harus kita usahakan untuk memenuhi, merespon panggilan Allah tersebut. Tidak boleh kita pasif, ya. Ya. Ya, Sambil menarik nunggu temen ada yang tanya. ya silahkan. Ini Ini dapat hadiah nanti Mas Doni, dicatat tadi Pak Paris, sebutkan namanya Mbak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ani. Iya, Mau Mbak. nanya Ustadz, kalau misalkan kita mau umroh atau haji kan sebelumnya kayak ada syukuran atau selamatan tuh. Oke, teman. selamat. Itu sebenarnya ada Tuntunan. tuntunannya atau enggak sih? Enggak. Itu aja sih Oke. Ustadz. Makasih. Terima kasih ya. Jadi syukuran, ya istilahnya doa selamatan. Secara nas teks Quran dan hadis tidak ada. Tapi ayat secara umum dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 6, la in syakartum, itu masuk dari situ. La izi dan nakum, dipanggil temannya, tetangganya. Tahaddus bi nikmah, minta doa tidak ada salahnya. Namanya syukuran untuk berangkat umroh atau haji supaya didoakan. Ya, karena orang yang mendoakan kita kebaikan itu berarti kita mendapatkan limpahan keberkahan kebaikan dari dia. Dan yang mendoakan juga mendapatkan hal yang setimpal kata Allah melalui malaikat. Walaka misru. Jadi tidak apa-apa nanti kalau Mbak mau berangkat haji 1 tahun 2 tahun lagi, amin kan? Amin. Nah, syukuran diundang nanti yang ceramahnya Ustadz juga ya, nggak apa-apa ya. Nah, Pak Haji Heru, Pak Haji Doni panggil semua insya Allah. Tahadus binikmah memotivasi. Fa amma binikmati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat kebaikan yang Allah berikan, kasih tahu motivasi orang supaya mengikuti jejakmu begitu. Ya, jadi boleh tidak melanggar syariat. Namanya kirim doa selamatan atau bahasa kerennya di masyarakat urban walimatus safar atau syukuran tadi ya, no problem, bukan bid'ah ya, enggak. Kalau bid'ah masuk neraka semua kita, masa kemudian ngajai gitu masuk neraka, wah ngeri kali ya, ringan kali orang masuk neraka, enggak, no problem ya. Baik Ustaz, mungkin sambil juga nunggu, mungkin ada pertanyaan dari online, ada yang tanya nggak? Enggak, offline ada yang mau tanya? Ada online ada? Ada pertanyaan? Silahkan Silakan dibacakan aja. ya, Kalau admin. silakan dibacakan. Ya. Ya Pak, dari online ada dari Pak Andre Hermawan. Ya, dicatat ini Pak Andre, Pak Paris, Bu, siapa tadi? Ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari cabang Madiun. Oh, Jawa Bagaimana- Timur ini, sama dengan Pak Haji Heru. Masya Allah. Bagaimana hukum menunda-nunda ibadah haji padahal mampu? Oh, iya iya. Terima kasih Bapak Andre ya, dari Madiun, ya ini kota Bem ya, Brem. Sama yang punya kereta api. Sama Bruder. Oh ya, kereta api Ingkai ya, Masya Allah ya. Apa hukumnya menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu? Kembali kepada ayat, jawabannya surat Ali Imran surat 3 ayat 96-97. Saya akan bacakan 97-nya. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi hamba-hamba orang yang beriman yang sudah mampu. Berarti kalau sudah mampu dan mampunya harus diusahakan. Banyak cara tadi. Ya. Konsumtif kita harus tinggalkan sifat konsumerisme atau konsumtif, hal-hal yang enggak bermanfaat. Berarti udah ada peluang seperti ini kita ambil. Atau dia enggak ikutin tapi duitnya banyak, dia tunda-tunda. Bahasa Jawanya dindende terus, engkose. Kalau sudah sakit, enggak ada cerita ke sana. Wa man kafara, siapa yang mengkufuri, mengingkari kewajiban haji itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun. Apa arti ghaniyun? Maha kaya, tidak butuh
Allah itu tidak butuh, nggak mengurangi keagungan singgasana Allah orang yang haji ataupun orang yang nggak haji yang sudah mampu. Apa kesimpulannya, Mbak? Mas, Bapak Ibu, online offline? Berarti kita ini yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh ke makhluknya. Maka kalau sudah begitu, ya orang ini harus istighfar, tobat, ya karena sudah mampu dia, banyak duitnya jadi bertumpuk-tumpuk, mobil sampai 5, pelat ganjil, pelat genap, ya kan, HP-nya pro, tera, tanah di mana-mana. Loh, kelencer ke Eropa, ke Amerika, entah berapa kali. Begitu ke Ka'bah depan, belum. Jangan. Ya, karena kalau nanti sudah sakit, tidak ada cerita. Ini ada kisah. Kalau di kampung itu Pak Haji Heru, aset itu adalah ternak. Di kampung saya itu, kalau pagi habis subuh itu, jalan itu tertutup sapi. Satu orang bisa 50, 20, 30 kerbau sapinya. Belum lagi kebun karet. Kalau di masyarakat urban mungkin dia investasi, emas, properti. Kalau di kampung tanah, perkebunan karet, kelapa sawit. Ya, cerita dialog. Waktu itu kalau saya kuliah sekitar 20 tahunan yang lalu, kalau pulang semester, saya pulang ke Siantar. Asal sholat jamaah ke masjid, ketemulah di depan shop itu, saya selalu menegur. Satu saat saya pulang, saya tanya, Bapak itu mana? Sudah wafat Ustadz Irwan. Loh, kok apa, gimana? Dia sakit berpikir. Apa? Ini jadi pelajaran. Dia sudah banyak kaya. Dia mau berangkat haji, istrinya nolak, enggak mau. Tengok. Akhirnya dia tidur, di tempat tidur. Waktu itu mimpi apa, terus jatuh kena stroke. Karena apa? Istrinya enggak setuju jual lembu kerbau untuk, ini kasusnya tadi, dia mampu tapi enggak. Tengok itu. Akhirnya stroke, sakit, sampai kemudian wafat dia. Sampai sekarang istrinya udah enggak ada juga. Jadi pengalaman orang tua udah tua. Enggak berangkat. Hartanya bertumpuk, terkenal di kampung kami, di kecamatan. Kalau sudah sapi keluar, mau ke kebun sawit, udah enggak bisa jalan Pak, jenengan Pak. Nunggu itu. Itu waktu itu ongkos haji cuma 7,5 juta, 10 juta waktu itu. Udah tahunan yang lalu. Allahu Akbar. Tengok itu, kisah-kisah itu. Kalau sudah sakit, mohon maaf, diseret-seret, apa enaknya kita ibadah? Ya, mumpung masih muda, kesempatan ada dan kesempatan tidak datang dua kali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi karena ini waktu ya. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi kalau bisa disimbolkan pertama bahwa mengingatkan kembali pada diri saya, keluarga saya, saudara-saudara kita, haji itu wajib. Itu diingat. Yang kedua, kembali lagi bahwa alhamdulillah ya, FIF masih punya Amitra yang memberikan kemudahan juga. Jadi kalau alasannya, wah mahal, coba berhitung pakai logika saja. Kita ngutang motor angsuran 1.200.000 enteng masa. Yang wajib ini kita lupakan. Ya. Jadi di penghujung ini Ustadz mohon doanya. Doakan kami yang ada di sini bisa ke Bait Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Yang kedua doakan saudara kita semuanya. Amin ya Allah. Bisa ke Bait Allah. Mohon doanya Ustadz sebagai penutup. Ya, insyaallah Bapak Ibu keluarga besar Amitra FIF Group, di penghujung ini saya berdoa dan kita berdoa semua kepada Allah di majelis ini di lantai 12. Apa yang kita dengarkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang kita cita-citakan untuk ke Baitullah segera Allah realisasikan. Amin. Allah panggil kita semua. Amin. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yakin apa yang kita gunakan, kita korbankan untuk kita belanjakan di jalan Allah, fa innallaha sayukhlifu. Allah akan mengganti yang lebih dari yang lebih lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام الكعبة مشرفة وزيارة مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منورة وزيارة المسجد الأقصى في أرض فلسطين قبل الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن ya Tuhan kami ampuni salah dosa khilaf kedua orang tua kami dosa-dosa kami ya Allah kalau mereka sudah wafat jadikan kubur mereka ayah dan ibu kami kubur taman daripada surgamu jangan engkau jadi makam kubur mereka lembah api nerakamu tempatkan mereka di tempat sisimu yang terbaik ya Allah kalau masih hidup panjangkan umurnya ya Allah sehatkan jasmani rohaninya ya Allah berikan kami kemudahan berikan kami kesempatan untuk selalu berbuat baik berbakti kepada mereka ya Allah lindungi mereka ya Allah kalau masih hidup dari semua mara bahaya dan musibah ya Allah ya Allah urzuqna ziyaratal baitul haram berikan kami ya Allah anugerah kesempatan rezeki baik yang hadir di tempat ini offline ataupun secara daring online keluarga besar Amitra grup FIF untuk mengunjungi berhaji ke rumahmu ya Allah kami yakin kau maha kaya ya Allah kami tidak takut jatuh miskin ya Allah juga untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW Masjid Nabawi di kota suci Mekah dan juga sekiranya kami sudah dua kota itu berikan juga kesempatan untuk juga sujud sebagaimana Nabi dulu berkiblat ke Masjidil Aqsa 17 bulan sebelum wafat kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami yakin Engkau maha kaya ya Allah maka kayakan kami ya Allah kuatkan azam tekad kami ya Allah hindarkan bisikan-bisikan yang negatif untuk kami tidak datang memenuhi panggilanmu ya Allah kami yakin ya Allah Engkau maha kaya ya Allah sesungguhnya apa yang kami nanti berikan hutangkan dalam tanda kutip apa yang kami keluarkan untuk perjalanan ke tanah suci sesungguhnya Engkau akan membalas dengan yang berlipat ganda dunia dan akhirat ya Allah nugerahkan pada kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bahagia kebaikan dunia akhirat lindungi kami semua orang yang kami cintai kelak dari api neraka-Mu di akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain semoga salawat salam sejahtera terlimpah selalu kepada Nabi kami Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Haji Heru dan terima kasih eksekutif muda ya mbak-mbak dan mas-mas mitra guru Amitra atau FIF Group semoga apa-apa yang diciptakan ke tanah suci Allah kabulkan dan Allah berikan kesempatan amin ya rabbal alamin terima kasih mohon maaf saya tutup billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah tiba saatnya di penghujung acara ini. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Terima kasih kita selalu diingatkan di sisa nafas terakhir kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama kita menjalankan dalam acara ini. Saya Rupa Mekas pamit bersama Ustadz. Semoga kita diberikan keberkahan, diberi waktu untuk bisa ke Baitullah. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.